Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Mizal Hana Maris dari kelas 11 Farmasi B. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang organel-organel sel dalam mata pelajaran biologi. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yuk simak videonya. Mitokondria. Mitokondria adalah organel berbentuk oval dengan membran ganda, terdiri dari membran luar halus dan membran dalam berlipat-lipat atau kristal. Organel ini sering disebut sebagai powerhouse of the cell karena menghasilkan energi utama sel. Fungsinya yaitu menghasilkan energi dalam bentuk ATP melalui respirasi seluler, mengatur kematian sel terprogram atau apoptosis, menyimpan dan mengatur kadar ion kalsium dalam sel, membantu produksi panas tubuh atau termogenesis. Letaknya yaitu berada di sitoplasma sel eukariotik. Jumlahnya banyak pada sel yang membutuhkan energi besar, misalnya sel otot dan sel hati. Ribosom. Ribosom adalah partikel kecil tanpa membran tersusun dari RNA ribosomal, RNA dan protein. Organel ini berfungsi sebagai mesin sintesis protein. Fungsinya 1. Membaca informasi genetik dari membran. 2. Merangkai asam amino menjadi protein sesuai dengan kode genetik. 3. Ribosom bebas menghasilkan protein untuk penggunaan internal sel. Sedangkan ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar membuat protein yang akan diekspor atau masuk ke membran. Letaknya yaitu dapat mengapung bebas di sitoplasma atau menempel pada permukaan retikulum endoplasma kasar. Baran Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel berbentuk tumpukan kantong pipi yang tersusun rapi. Baran Golgi berperan sebagai pusat pengolahan dan distribusi produk sel. Berfungsi yaitu untuk memodifikasikan protein dan lipid yang berasal dari retikulum endoplasma, mengemas dan mengirim produk sel ke lokasi tujuan, yaitu di dalam atau di luar sel, membentuk lisosom dan vesikel transport. Pada tumbuhan membantu sintesis dinding sel yaitu polisakarida. Umumnya berada dekat inti sel dan retikulum endoplasma di sitoplasma. Lisosom. Lisosom adalah kantong kecil bermembran tunggal yang berisi enzim hidrolitik untuk mencerna berbagai molekul. Berfungsi yaitu untuk menghancurkan zat asing, misalnya bakteri yang masuk ke sel, mendaur ulang organel yang rusak melalui proses autofagi, mengatur proses apoptosis, kematian sel terprogram, dan membantu sel memperoleh energi dengan mencerna molekul kompleks. Letaknya yaitu tersebar di dalam sitoplasma sel hewan. Pada sel tumbuhan terletak lagi dan fungsi serupa dijalankan oleh vakuola litik. Retikulum endoplasma, jaringan bermembran yang membentuk saluran di dalam sitoplasma, terhubung langsung dengan membran inti sel. Fungsinya yaitu retikulum endoplasma kasar yaitu sintesis protein dan transportasi protein ke badan Golgi. Retikulum endoplasma halus yaitu sintesis lipid, fosfolipid dan steroid, detoksifikasi racun serta menyimpan ion kalsium. Letaknya menyebar di sitoplasma, melekat dan berhubungan langsung dengan membran inti sel. Sentrosom yaitu pusat organisasi mikrotubulus. Sentrosom adalah organel kecil yang terdiri dari sepasang sentriol yaitu struktur silinder dari mikrotubulus. Organel ini berperan penting dalam pembelahan sel, berfungsi sebagai yaitu untuk merorganisasi mikrotubulus dan membentang benang spindel pada saat pembelahan sel. 2. Mengatur distribusi kromosom agar terbagi rata ke sel anak. 3. Membantu menentukan bentuk dan pergerakan sel. Letaknya biasanya berada dekat inti sel pada sel hewan, dan pada sel tumbuhan umumnya tidak ditemukan sentrosom dengan sentriol.
Vakuola adalah organel bermembran tunggal disebut tonoplas, berbentuk kantong berisi cairan. Vakuola lebih dominan ukurannya pada sel tumbuhan, sedangkan pada sel hewan ukurannya kecil. Berfungsi yaitu untuk menyimpan air, garam, mineral, zat makanan, pigmen, dan produk metabolisme, membantu menjaga tekanan turgor sehingga sel tumbuhan tetap kokoh, berperan dalam pembuangan limbah metabolisme, dan berperan pada beberapa sel dapat berfungsi untuk pertahanan, yaitu menyimpan racun atau zat berbahaya. Letaknya terdapat di sitoplasma. Pada sel tumbuhan biasanya hanya ada satu vakuola besar yang mendominasi ruang sel, sedangkan pada sel hewan vakuola berkumpul dan jumlah dengan banyak. Nukleus adalah organel terbesar di dalam sel eukariotik, dikelilingi membran inti ganda dengan pori-pori inti. Nukleus merupakan pusat pengendali sel. Fungsinya yaitu 1. Mengatur seluruh aktivitas sel, yaitu sintesis, protein, dan pembelahan sel, metabolisme. 2. Menyimpan materi genetik atau DNA dalam bentuk kromatin atau kromosom. 3. Mengatur ekspresi gen. 4. Nukleus yaitu bagian dalam inti, berperan membuat ribosom. Letaknya biasanya terletak di tengah sel, namun pada sel tumbuhan dewasa sering terdorong ke tepi karena adanya vakuola besar. Kloroplas adalah plastida yang mengandung pigmen hijau atau klorofil dan memiliki membran ganda. Bagian dalamnya berisi tilakda yang tersusun menjadi grana. Fungsinya yaitu 1. Melakukan fotosintesis, yaitu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. 2. Menghasilkan oksigen sebagai produk samping fotosintesis. 3. Menyimpan cadangan energi dalam bentuk pati. Letaknya yaitu dapat ditemukan dalam sitoplasma sel tumbuhan hijau dan alga, terutama pada bagian yang terkena cahaya matahari. Peroksisom, yaitu organel kecil bermembran tunggal yang mengandung enzim oksidatif. Bentuknya mirip lisosom tetapi fungsinya utama berbeda. Fungsinya itu dapat menguraikan asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil, mendehidrasi zat beracun seperti hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, membantu metabolisme lipid dan detoksifikasi sel. Letaknya itu tersebar di sitoplasma sel hewan dan tumbuhan. Jumlahnya banyak di sel hati dan ginjal karena aktif dalam detoksifikasi. Sitoskeleton adalah jaringan serat protein mikrotubulus, mikrofilamen, filamen intermediat yang membentuk rangka di dalam sel. Berfungsi yaitu untuk menjaga bentuk sel agar stabil, membantu pergerakan organel di dalam sel, dan berperan dalam pembelahan sel, yaitu pembentukan gelendong pembelahan dan memfasilitasi pergerakan sel, misalnya pseudopodia pada amoeba. Terletak yaitu menyebar di seluruh sitoplasma sel eukariotik, membentuk kerangka internal. Membran plasma atau membran sel. Membran plasma adalah lapisan tipis semi permeabel yang menyelubung sel, tersusun atas fosfolipid bilayar dengan protein. Berfungsi yaitu melindungi isi sel dari lingkungan luar, mengatur keluar masuknya zat yaitu transport aktif dan pasif, dan menjadi tempat penerimaan sinyal yaitu reseptor, dan membantu komunikasi antar sel. Letaknya yaitu berada pada paling luar dari sel, membatasi sitoplasma dengan lingkungan. Sitoplasma adalah cairan sel sitosol beserta organel-organel yang terendam dalamnya kecuali inti sel. Berfungsi sebagai 1. Menjadi medium tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. 2. Menyediakan lingkungan bagi organel untuk berfungsi. 3. Menyimpan cadangan energi dalam bentuk butiran yaitu glikogen dan lemak. Nah, terletak untuk yaitu mengisi ruang antara membran plasma dan dengan inti sel. Sekian video dari saya. Maaf jika ada salah kata dalam menyampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.